Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kepribadian. Adapun yang kami bahas yaitu pengertian kepribadian menurut pengertian sehari-hari, menurut psikologi, menurut para ahli, konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian, ciri-ciri kepribadian, atribut kepribadian. Saya Khairunisa sebagai pembicara pertama, Angga Wiranata sebagai pembicara kedua, Indah Melina sebagai pembicara ketiga. Pengertian kepribadian. Kepribadian atau personality bukan sebagai bakat kodrati, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi. Kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Kepribadian menurut pengertian sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari, kepribadian juga bisa diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri seseorang. Seperti kepada orang yang sangat pemalu dipakaikan sebutan kepribadian pemalu. Kepada orang supel diberikan sebutan kepribadian supel. Serta kepada orang yang pelin-pelan, penakut, dan semacamnya diberikan sebutan tidak punya kepribadian. Kepribadian menurut psikologi. Dari sisi psikologi, Gordon Allport mengatakan bahwa kepribadian untuk suatu organisasi atau berbagai aspek psikis dan fisik yang juga merupakan struktur dan sekaligus proses. Jadi, kepribadian ialah suatu yang bisa berubah. Secara khusus, Allport mengatakan kepribadian sebagai secara teratur, tumbuh, dan juga mengalami perubahan. Pengertian kepribadian menurut para ahli. Yinger. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian instruksi. Bauer. Kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang. Cuber. Kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Theodore R. Newcomb. Kepribadian adalah organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Wiranata sebagai pembicara kedua akan menjelaskan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian dan ciri-ciri kepribadian. Yang pertama ialah konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Ada beberapa konsep yang berhubungan erat dengan kepribadian, bahkan kadang-kadang disamakan dengan kepribadian. Konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian adalah antara lain, yang pertama ialah karakter, yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai benar, salah, atau buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Kemudian yang kedua ialah temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis atau fisiologis. Kemudian yang ketiga ialah traits atau sifat-sifat, yaitu respon yang senada atau sama terhadap kelompok stimuli yang mirip berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Kemudian yang keempat ialah type attribute atau ciri mirip dengan sifat namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Kemudian yang kelima ialah habit atau kebiasaan, merupakan respon yang sama dengan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Kemudian untuk ciri-ciri kepribadian, yang pertama, ciri-ciri kepribadian secara umum, yaitu ketekunan, ambisi, kelainan seksual, timbulnya kecenderungan turunan. Kemudian yang kedua ialah ciri kepribadian sehat. Terdapat beberapa ciri kepribadian sehat ialah, yang pertama, dapat menilai diri sendiri secara realistis. Kemudian yang kedua, dapat menilai prestasi yang didapat secara realistis. Kemudian yang ketiga, kemandirian. Keempat, dapat menilai secara realistis. Kelima, memiliki filsafat hidup. Keenam, orientasinya keluar atau ekstrovert. Ketujuh, berbahagia. Kedelapan, penerimaan sosial.
Ke-9 mempunyai tujuan. Ke-10 bisa mengontrol emosi. Dan ke-11 dapat menerima tanggung jawab. Kemudian ciri kepribadian tidak sehat yaitu yang pertama mudah marah, kedua hiperaktif, 3 susah tidur, keempat bersikap memusuhi semua otoritas, kelima seiring tertekan atau depresi atau stres, keenam memperlihatkan kecemasan atau kekhawatiran, ketujuh senang mengganggu orang lain yang usianya jauh lebih muda atau dengan binatang. Kedelapan, tidak dengan menjauhi perilaku menyimpang walaupun sudah diperingatkan atau dihukum. Kesembilan, senang mengkritik, mengejek orang lain. Kesepuluh, kurang memiliki kesadaran untuk menaati keajaran agama. Dan ke-11 ialah sering mengalami pusing kepala meskipun sebab utamanya bukan dari faktor yang bersifat organis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Milina sebagai pembicara ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang atribut kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi, yaitu sebagai berikut. Sejumlah atribut kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi adalah: yang pertama, tempat kedudukan kendali; yang kedua, Machiavellianisme; yang ketiga, harga diri; yang keempat, pemantauan diri; kelima, kecondongan untuk mengambil resiko; dan yang keenam, tipe kepribadian. Selanjutnya yaitu tentang atribut kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku kepribadian dan kebudayaan nasional. Terdapat bukti bahwa kebudayaan berbeda berdasarkan hubungan orang dengan lingkungan mereka. Contohnya, orang Cina lebih menghargai leluhur daripada orang Amerika. Biasanya, dengan adanya hari-hari tertentu yang dikhususkan untuk mendoakan leluhur. Sebaliknya, biasanya orang Amerika tidak mengadakan ada seperti itu, karena mereka sudah modern dan kebudayaan asal mereka semakin pupus karena pengaruh modernisasi. Mungkin cukup sekian hasil makalah kami yang dapat kami sampaikan atau kami paparkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.